Pokoknya man of the match di laga ini cuman wasit doang. Qatar bener main biasa banget. Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang. Biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Percayalah, Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Dan man of the match Qatar versus Indonesia adalah wasitnya. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Pertandingan yang memalukan. Apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Permainan bolamu seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak. Yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit. Ini sangat memalukan. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah Ivar. Anda memalukan bagi sepak bola dunia. Seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Qatar senang dengan kecurangannya. Itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi. Kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele. Ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah. Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan malam ini? Jika iya, berarti Anda mempermalukan diri sendiri dengan meraih prestasi dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih kalah kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Main sabun ya, wasit dan timnas Qatar main sabun ya. Entah berapa koper duit yang diterima oleh si wasit ini ya dari timnas Qatar sehingga melakukan beberapa keputusan kontroversial saat melawan timnas Indonesia. Atas kejadian ini gue jadi berpikir ya, apakah mungkin teori-teori yang berseliweran tentang Piala Dunia tahun 2022 kemarin bahwa Argentina menang karena settingan itu adalah benar ya? Itu kan teori-teori yang berseliweran lah ya. Tapi ya melihat pertandingan ini ya kayaknya emang ini wasit dibayar. Kayaknya asli wasit emang dibayar. Lihat pelanggaran dia kepada Witan ya, pemain timnas Qatar ke Witan. Wasitnya nyengir anjir. Ya wasitnya nyengir. Harusnya itu kartu merah sih. Astagfirullahaladzim. Ya menurut kalian gimana? Ya, apakah ini wasit sama timnas Qatar main sabun ya, main uang di belakang, atau emang ini kita murni karena kalah kualitas aja? Yuk kita diskusi. Buat wasit yang mimpin laga Indonesia lawan Qatar barusan, gue cuman mau nanya, ente disogok berapa duit sih sama juragan minyak? Mimpin laga sih berat sebelah. Lu tuh wasit bukan timbangan minyak. Abis lebaran duit abis banget kayaknya. Makanya kalau ngasih THR bocah jangan gede-gede. Kasian tahu timnas Indonesia, fisik, teknik, strategi udah menang jauh sama pemain Qatar. Kalanya sama wasit gadungan kayak lu. Saran gue mah lu nggak usah deh jadi wasit bola lagi, mending jadi wasit catur aja. Mampus lu bengong doang sampai sekakmat. Payah dah rinso cair.
Hai, gua nggak pernah ngeliat timnas dicurangin sebegitunya, sumpah. Dah pas kalah lawan Bahrain 10-0 juga kayaknya nggak curang dah ya. Ini mah aduh parah. Tapi lu pernah mikir nggak ya, siapa yang paling sakit hati pas timnas dicurangin tadi? Sintayong jelas-jelas sakit hati karena dia pelatihnya. Cuman kata gue yang paling sakit hati adalah Pak Erick Thohir, karena dia udah nyari talenta kemana-mana, pemain keturunan, ngelobi klubnya biar ngelepas. Tapi kalahnya bukan dari taktik. Kalau ngomongin fans mah ya iyalah pasti sakit hati, namanya kita pendukung. Maksud gue tuh yang pengurusnya kan udah ribut-ribut kayak gimana segala macem, jungkir balik, tapi dikalahinnya kayak begitu. Gua sekarang penasaran banget sama statementnya Pak Erick Thohir nanti. Apakah mau protes ke FIFA atau protes kemana gitu, ataukah bersabar atau legowo apa gimana ya? Kalah 2-0, match Indonesia dirampok sama panitia. Pertama, pelanggaran Skrido kita lihat, ini mah musuhnya aja yang pendek banget. Niatnya Skrido pasti cuma body charge doang. Kedua, kartu merah Ivar Jenner. Ini kita lihat Ivar Jenner sudah berusaha buat ngelompat tuh, dan itu ketahuan sedikit banget. Menurut gue ini nggak adil banget wasitnya. Pokoknya man of the match di laga ini cuma wasit doang. Qatar bener main biasa banget. Bahkan lawan 9 orang Indonesia, tetap Indonesia unggul dalam segi permainan. Menurut gue memang target Sintayong masuk ke 4 besar itu sangat realistis melihat permainan timnas kita. Jadi gue harap sih next match kita bisa menang, walaupun tanpa Ivar Jenner, walaupun tanpa Ramadan Sananta. Semoga kita bisa menang di next match. Terima aku kalah 2-0, terima cok, sumpah. Terima aku kalah, Indonesia kalah 2-0. Karena kartu merah 2 pun terima aku cok. Tapi jangan kayak gini lah, tolonglah. Masa gampang, itu kartu merah pertama, kartu pertama punya si Ivan itu kan harusnya cek VAR dulu gitu kan. Itu kan nggak kena sepatunya sama kakinya. Pemain Qatar tuh guling-guling macam nggak punya otak. Sumpah emosi aku sama wasit nih. Terus tadi di extra time ya, kalau mungkin kalian nonton sampai habis nih, nggak mungkin kalian nonton. Di extra time itu berapa kali pemain Qatar itu melanggar Indonesia? Gak ada yang dikasih kartu satu pun. Gak ada satu pun, cuma tweet. Sementara itu keras loh, itu berusaha untuk menjaga timnas Indonesia nyerang. Tapi apa? Waduh, pemain terbaik hari ini wasit lah. Udah, nggak ada kata lain wasit. Satu katanya boloh untuk wasit yang satu ini. Kolom komentar, gas. Nah, udah nonton kan timnas semalam dicurangin sama wasit ya kan. Nah, aku mau bahas dari dua sisi ya teman-teman. Sisi yang pertama mungkin ya, kekalahan ini yang disebabkan oleh ketidak-fairan dari kepemimpinan wasit itu kan membuat fans timnas itu bersatu untuk mengkritik wasit ya kan, mengkritik Qatar sebagai penyelenggara ya kan, dan mungkin juga Qatar itu merasa kayaknya mereka nggak definitely menang gitu, karena memang pun ball possession itu kalah gitu loh, melawan 9 orang, lawan 11 masih kalah, masih unggul Indonesia. Jadi sebenarnya tekanan ada di mereka juga gitu, ada di wasit, ada di Qatar gitu. Bahkan semua pandit juga tadi aku lihat kontennya itu membahas itu gitu. Nah, dari sisi yang satunya ini sebenarnya bisa dibilang membuatku agak tenang lah dan bersyukur. Kenapa gitu? Karena gini, misalnya nanti di laga Australia dan satunya lagi Jordan, kita bilang satu menang satu kalah, atau dua-duanya imbang, atau satu kalah satu imbang, atau bisa jadi dua-duanya juga kalah, kan gugur tuh. Nah, karena diawali dengan kecurangan wasit, kegagalan timnas kali ini itu nggak akan membuat tekanan untuk perpanjangan kontrak Sintayong itu jadi besar. Kenapa? Loh, gagalnya bukan gara-gara timnasnya memang main jelek, enggak, karena memang wasit yang menyebabkan pertandingan tidak berjalan dengan baik. Nah, itu akan membuat PSSI dalam hal ini Pak Erick menurutku akan mempertimbangkan, karena dia kan lihat juga tadi malam permainan timnas bagus kok, bola dari kaki ke kaki dan nggak ada main long ball gitu. Bahkan sampai menit akhir itu loh, 9 orang lawan 11 menit akhir masih nyerang.
top banget Sintayong. Aku juga lagi nunggu nih, itu satu orang yang merasa dirinya paling jenius di dunia itu, dia nanti mau kritik Sintayong atau mau kritik wasit. Ayo kita tunggu ya, dukung terus timnas. Timnas Indonesia U23 versus Qatar. Apa yang ingin kalian tanggapi terkait pertandingan tersebut? Menurut gua, itu pertandingan yang amat sangat kotor yang pernah terjadi di Piala AFC. Sebelumnya, Qatar juga yang berulah sebagai tuan rumah ketika final melawan Yordania. 3 gol dari Qatar itu melalui tendangan penalti. Sekarang, melawan U23, di kejuaraan U23-nya, timnas Indonesia yang menjadi korban akibat keganasan tuan rumah Qatar ini. Keganasan dalam tanda kutipnya ini bukan karena permainannya yang lumayan atau yang jago ya, tapi karena dibantu oleh wasit. 11 pemain Qatar tambah 1 dari wasit, 12 lawan 9. Dampak yang paling parah adalah 1 penalti yang diterima oleh Qatar. Itu menurut tanggapan gua, Ridho itu tidak menggunakan sikut, tapi karena kenanya atau disenggol duluan bodinya Ridho dari belakang, sehingga ada pergerakan badan yang otomatis tangan itu akan maju lebih ke depan untuk mengenai lawan. Kedua, kartu merahnya Ivar Jenner. Itu sangat amat kelihatan banget loh bahwa Jenner itu tidak nyentuh pemain Qatar, tapi guling-gulingannya udah kayak nominasi Piala Oscar. Kacau.